Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perbedaan pendapat ulama tentang bacaan basmalah di dalam surah Al-Fatihah. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang al-israru biha, adanya ulama yang menyamarkan bacaan basmalah. Ini dikuatkan oleh hadis dari Anas bin Malik, "Shallaitu khalfan Nabi wa khalfa Abi Bakar wa Umar." Ketika saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, falam asma ahadan minhum, saya tidak mendengarkan salah satu dari mereka yajhar bi bismillahirrahmanirrahim, menjaharkan atau mengeluarkan suara dengan membaca bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim. Maka perkataan Anas bin Malik ini adalah kata yang sangat pas ketika beliau mengatakan falam asma ahadan minhum, saya tidak mendengarkan dari mereka menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Ketika Anas bin Malik mengatakan saya tidak mendengarkan, bukan berarti Nabi tidak membaca basmalah. Ketika saya tidak mendengarkan Abu Bakar atau Umar, bukan berarti Abu Bakar dan Umar tidak membaca basmalah. Bisa jadi mereka membaca basmalah, Nabiullah Muhammad SAW membaca basmalah, bisa jadi, tetapi tidak terdengar atau tidak dijaharkan bacaan basmalahnya. Maka ini adalah kalimat yang pas, sebagaimana yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Kemudian juga An Sa'id bin Jabir, ini juga ada riwayat yang bagus. Qala mengatakan kanal musyrikuna yahduruna bil masjid, ketika orang-orang musyrik datang ke masjid, fa iza qara'a Rasulullah bismillahirrahmanirrahim, ketika Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim, qalu hada Muhammad yazkuru rahmanul yamamah, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu tadi menyebutkan rahmanul yamamah. Gelar rahmanul yamamah itu adalah Musailamah al-Kazzab. Dia mengira atau mereka mengira bahwa Muhammad itu menyebut Musailamah al-Kazzab atau gelarnya Rahmanul Yamamah. Padahal tidak. Nabi itu mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Fa amara yukhafif bi bismillahirrahmanirrahim, sehingga Nabi diperintahkan untuk merendahkan suaranya ketika membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala, maka turunlah ayat wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Ini di dalam surah Al-Isra ayat 110. Kemudian selanjutnya kita sudah masuk ke al-mas'alatus sadisah, yaitu masalah yang keenam. Ini pembahasan tentang perbedaan pendapat ulama. Ada yang membolehkan menulis bismillahirrahmanirrahim di dalam buku-bukunya atau kitab-kitabnya, ataupun di dalam sebuah risalah, surat, dan juga menulis bismillahirrahmanirrahim di depan syair atau syair. Ada juga ulama yang melarang, seperti misalnya Asy-Sya'bi mengatakan ajma'u alla yaktubu amama syair bismillahirrahmanirrahim. Janganlah menulis di depan syair itu bismillahirrahmanirrahim. Ini juga senada yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Tetapi pendapat yang lain yang membolehkan itu wazahaba ila rasmi tasmiyah fi awwali kutubi syair Sa'id bin Jabir, dari Sa'id bin Jabir, berarti boleh untuk menulis di awal kitab-kitab syair, ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim, dan ini diikuti oleh ulama-ulama al-mutaakhirin. Sebagaimana terakhir dikatakan oleh Abu Bakar al-Khatib, wa huwa allazi nakhtaruhu, ini yang kita pilih pendapatnya tentang kebolehan menulis bismillahirrahmanirrahim di depan tulisan-tulisan syair. Kemudian selanjutnya as-sabi'ah, atau al-mas'alatus sabi'ah,
pembahasan yang ketujuh di dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu tentang liman qala bismillahi mubasmil. Ya, orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu disebut dengan mubasmil. Ya, dari kata basmalah. Wahya lugha muwalladah. Ya, ini merupakan bahasa muwalladah. Artinya bahasa yang dibuat oleh generasi kemudian. Ya, mungkin bisa kita katakan bahwa generasi milenial yang menciptakan bahasa-bahasa yang ya berbentuk singkatan-singkatan itu, ya, seperti misalnya orang yang membaca basmalah mubasmil namanya. Di sini Imam Al-Qurtubi memberikan contoh-contoh, ya, memberikan contoh-contoh. Ya, misalnya tadi itu orang yang membaca basmalah, ya, orang yang membaca basmalah rajul, berarti seseorang yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang lain adalah hawqala rajul, adalah orang yang membaca la haula wala quwata illa billah. Wahallalah, berarti orang yang membaca la ilaha illallah, atau orang yang membaca tahlil. Wasabahalah, atau berarti ketika orang membaca subhanallah atau tasbih. Hamdalah, orang yang membaca alhamdulillah atau tahmid. Wahayyasalah, ketika orang membaca hayya 'alas shalah. Begitu seterusnya. Ya, ada kata-kata singkat, ya, yang yang dikeluarkan di dalam lughatul muwalladah, ya, yang diistilahkan di dalam kitab ini. Saya kira itu, insyaallah kita akan melanjutkan pada al-mas'alatus tsaminah di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.